Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustadz Misbah dalam materi PAI kelas 9 tentang mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak semuanya, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai iman ya. Jadi untuk iman sendiri anak semuanya itu artinya percaya. Kita kelas 7, kelas 8 sudah mempelajari tentang iman itu. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan tentang iman kepada qadar dan qadar anak semuanya. Untuk pengertian qadar dan qadar sendiri, itu qada adalah secara bahasa berarti ketetapan atau ketentuan anak semua. Jadi qada itu adalah ketetapan atau ketentuan. Jadi sudah ditentukan, sudah ditetapkan begitu ya. Nah, qada secara istilah adalah kayak ketetapan Allah kepada semua makhluknya sejak zaman azali. Nah, zaman azali itu zaman apa anak-anak semuanya? Zaman azali itu zaman di mana semua ini belum diciptakan anak semuanya. Nah, kemudian qadar adalah secara bahasa itu artinya ukuran anak semuanya. Kemudian atau kadar atau aturan. Nah, qadar secara istilah adalah perwujudan dari qada yang telah direncanakan oleh Allah pada zaman azali. Jadi, qadar ini adalah perwujudan dari qada. Jadi, qada ini kan rencananya gitu ya, rencana yang ketetapannya atau ketentuannya begitu. Nah, kemudian qadar ini adalah yang melaksanakan dari kodonya itu gitu. Realisasi dari kodonya itulah itu namanya qadar anak semuanya. Begitu ya anak-anak semuanya ya. Nah, kemudian qadar-qadar tadi itu dinamanya takdir namanya. Nah, itu dinamakan ada yang namanya itu namanya takdir anak semuanya. Nah, kemudian takdir itu ada dua anak semuanya ya. Ada takdir mubram dan takdir mu'alaq anak semua. Nah, takdir mubram ini adalah ketetapan Allah yang mutlak atau tidak bisa diubah gitu. Sudah pasti dan tidak dapat diubah. Itu namanya takdir mubram. Contohnya adalah kematian. Kematian itu nggak bisa diubah, nggak bisa diundur, nggak bisa di apa namanya dimajukan itu nggak bisa. Jadi ya sudah, itu namanya yaitu kematian anak semuanya. Kemudian jenis kelamin itu juga sama, laki-laki perempuan terus ayah ibu kamu itu sudah semua sudah dari takdir. Jadi kamu nggak bisa berharap untuk jadi anaknya presiden gitu-gitu. Itu nggak bisa karena itu sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya anak-anak semua ya. Kemudian untuk takdir mu'alaq itu adalah ketetapan Allah yang masih bisa diubah dan bisa dipengaruhi oleh ikhtiar kita, kesungguhan, usaha. Nah, begitu. Itu namanya takdir mu'alaq Mas. Jadi bisa diusahakan gitu ya. Itu contoh seperti kekayaan, kejayaan, kepandaian, kesehatan itu bisa kita usahakan untuk kita menjadi lebih sehat, kejayaan kita, kekayaan kita. Nah, seperti itu. Cuman kembali lagi pada Allah SWT untuk menentukan. Jadi kita hanya bisa berusaha begitu ya. Nah, seperti itu anak-anak semua. Kemudian untuk hubungan antara qadar dan qadar ini sangat erat sekali anak semua. Jadi nggak bisa dipisahkan gitu loh. Hubungannya sangat erat ya. Mereka tidak bisa dipisahkan karena qada adalah ketetapan Allah yang diwujudkan dengan qadarnya. Jadi contoh pada zaman azali Allah menetapkan penciptaan alam semesta termasuk bumi yang kita tempati. Maka qadarnya adalah qadar Allah adalah kita bisa melihat dengan nyata bahwa alam semesta ini termasuk bumi ini tercipta kita bisa melihat dengan nyata. Seperti itu ya anak semuanya. Jadi begitu. Ya, jadi Allah sudah menciptakan kita di zaman azali dulu itu kita sudah ditakdirkan bahwa kita tuh seperti ini. Nah, kemudian pewujudannya apa? Kodenya ya kita seperti ini. Nah, seperti itu loh. Itu namanya hubungan antara qadar dan qadar semuanya. Begitu ya. Nah, manfaat beriman kepada qadar dan qadar adalah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi semakin dekat, kita akan semakin meyakini bahwa semua yang ada di dunia ini tuh sudah termasuk qadar Allah, sudah termasuk takdir Allah begitu. Menenangkan jiwa. Kok bisa menenangkan jiwa dan semua ya? Jelas bisa sekali. Karena apa? Karena semua itu sudah ditentukan sama Allah. Sehingga kita bisa tenang. Oh, ini sudah takdirnya Allah. Oh, ini jadi kita tuh bisa menerima gitu loh. Kita bisa menerima karena kita sudah mengimani qadar dan qadar Allah. Menumbuhkan sifat optimis. Kita bisa optimis karena apa? Karena kita bisa usaha, anak semua. Kita ada yang bisa kita perjuangkan untuk kita rubah. Seperti itu anak semua ya.
Nah, kemudian menumbuhkan sifat optimis, terus senantiasa sabar dan bersyukur. Anak-anak semuanya, iman itu terbagi menjadi dua. Separuh dalam sabar dan separuh dalam bersyukur. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, kita mendapatkan takdir yang kurang bagus untuk kita, maka kita bersabar. Kita mendapatkan takdir yang baik, maka kita akan bersyukur sama Allah Subhanallah. Nah, seperti itulah anak-anak semua ya. Kemudian kita juga bisa menjauhkan diri dari sikap sombong anak semua. Ya, jelas sekali sikap sombong itu ya. Karena apa? Karena semua sudah ditetapkan sama Allah. Ngapain kita sombong ya? Ngapain kita sombong? Itu nggak boleh kita sombong, ini nggak bisa. Nah, seperti itu anak-anak semua ya. Ya, jadi begitu tentang manfaat atau beriman kepada qadar dan qadar. Dari Ustadz cukup sekian. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kemudian juga kalian bisa komentar di kolom komentar untuk absensi kalian ya. Oke, mungkin itu dari Ustadz. Apabila ada salah-salah kata, Ustadz maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.